Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-17 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. Arwa binti Harb. Ia lebih dikenal dengan nama Ummu Jamil binti Harb. Ummu Jamil itu artinya ibu dari kecantikan. Karena memang dia ini cantik. Ya, kalau sekarang mungkin macam cewek-cewek TikTok lah. Pokoknya cantik, segala manis. Kalau dilihat itu manis. Nah, Ummu Jamil ini punya suaminya juga ganteng. Suaminya ini namanya Abu Lahab. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menuliskan bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang berwajah bagus. Kemudian mukanya terang, tampan. Jadi memang Abu Lahab dan Ummu Jamil ini, atau Ummu Jamil dan Abu Lahab ini adalah pasangan yang serasi dari segi fisik. Yang satu cantik dan yang satu ganteng. Nah, Ummu Jamil binti Harb ini adalah saudari kandung dari Abu Sufyan bin Harb. Sama seperti suaminya, Ummu Jamil ini juga tidak kalah sengitnya dalam memusuhi Rasulullah SAW. Dia pernah pada malam hari itu menaruh duri di depan pintunya Rasulullah SAW. Kemudian dia juga menaruh duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Nah, Ummu Jamil ini digambarkan dengan sifat-sifat yang tidak baik. Dia ini perempuan yang sok berkuasa, panjang lidahnya, suka membual dan banyak tipu muslihatnya, kemudian suka fitnah, kemudian juga suka menyalakan bara peperangan dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, dia digambarkan sebagai perempuan pembawa kayu bakar. Bukan karena ingin buat serabi, tapi karena memang dia ini suka menyulut api permusuhan dengan Rasulullah SAW. Ketika kejadian di Bukit Safa, seperti yang saya ceritakan kemarin, yang dimana Abu Lahab mengambil batu dan melempar Rasulullah SAW, maka dengan seketika itu kemudian turunlah surah Al-Lahab yang menggambarkan Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil ini. Saya langsung bacakan saja artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Ayat kedua, tidaklah memberi faedah kepadanya hartanya dan apa yang diusahakannya. Ayat ketiga, akan masuklah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Yang keempat, dan istrinya pembawa kayu bakar. Ayat kelima, yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi surah ini turun untuk langsung membalas perkataan Abu Lahab. Karena Abu Lahab waktu melempar Rasulullah SAW itu, dia sambil mengatakan, celakalah engkau Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Engkau mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan itu, gitu. Celakalah engkau Muhammad. Nah, surat ini langsung turun untuk membalas Abu Lahab. Ketika Ummu Jamil tahu kalau ada ayat Al-Quran yang turun atau surat di Al-Quran yang turun dan menyindir dirinya, dia itu langsung marah, naik pitam dia. Dia akhirnya pergi untuk mencari Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW itu sedang berada di Ka'bah bersama dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sedang duduk di dekat Ka'bah. Kemudian Ummu Jamil itu datang sambil membawa batu di tangannya gitu. Nah, ketika dia sudah berada di atas kepalanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, karena sepertinya penggambaran saya ketika saya membaca ini, mungkin Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq itu sedang duduk, sehingga Ummu Jamil berdirilah begitu, sehingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar ada di depannya, di bawahnya begitu. Allah itu menutupi pandangan Ummu Jamil ini. Jadi dia tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Hei Abu Bakar, di mana temanmu? Saya dengar dia itu menyindir saya dengan syair-syairnya dia itu. Sungguh kalau saya ketemu dia, itu saya akan hantam mulutnya dia dengan batu yang saya pegang ini. Saya ini juga penyair, saya ini penyair wanita." Kemudian dia mulailah melantunkan syair-syairnya dia gitu, yang isinya itu menghina Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membalas bahwa tidak, sesungguhnya beliau itu tidak pernah berkata dengan syair dan tidak juga berucap dengannya gitu. Jadi Abu Bakar membenarkan Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Jamil bilang, dasar engkau Abu Bakar, kamu itu memang orang yang suka membenarkan. Lalu kemudian akhirnya dia pulang, balik kanan pulang ini Ummu Jamil. Ketika Ummu Jamil sudah pulang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau melihatnya dan dia juga melihat engkau?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak melihatku karena sesungguhnya Allah telah menutupi pandangannya sehingga dia tidak mampu memandangku."
Tidak hanya Ummu Jamil dan Abu Lahab yang jahat kepada Rasulullah SAW. Anak mereka namanya Utbah bin Abu Lahab. Sudah saya ceritakan di video yang kemarin. Utbah bin Abu Lahab ini dulu yang menceraikan anaknya Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Nah, dia ini juga jahat sama Rasulullah SAW, Utbah bin Abu Lahab ini. Dia pernah suatu ketika datang ke Rasulullah SAW. Kemudian dia bilang, saya mengingkari ayat ini, dan dia sebutkan ayat dari Al-Quran. Jadi dia mengingkari ini, saya mengingkari ini. Kemudian dia mulai mengganggu Rasulullah SAW. Dia sampai merobek baju dari Rasulullah SAW. Kemudian dia meludah ke wajah Rasulullah SAW. Beruntunglah ludahnya ini tidak kena. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap oleh anjing dari ciptaanmu." Maka suatu ketika Utbah bin Abu Lahab ini dia pergi ke Syam bersama dengan rombongan Quraisy dengan teman-temannya lah begitu. Kemudian sampai di tempatnya namanya Az-Zarqa, ini satu tempat di Syam sana. Kemudian ketika sampai di sana, mereka menemukan ada satu singa itu datang kemudian mengelilingi mereka. Kemudian Utbah bin Abu Lahab ini langsung takut. Dia bilang, "Wahai teman-temanku, sungguh celaka. Demi Allah, singa ini akan mencaplokku seperti doa Muhammad atas diriku. Dan sungguh singa ini akan tetap mencaplokku walaupun dia ada di Mekah dan saya ada di Syam. Saya akan mati hari ini." Kemudian seketika singa itu menyibak kerumunan yang ada, kemudian mencaplok kepalanya Utbah bin Abu Lahab ini. Kepalanya dicaplok sama singa. Gitu, bukan singa edan ya, bukan Arema ini singa beneran ini, datang caplok kepalanya Utbah bin Abu Lahab. Dan singa ini hanya makan Utbah bin Abu Lahab, yang lainnya tidak diganggu, hanya Utbah bin Abu Lahab. Di dalam buku Sirah Nabawiyah penulis Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri ini tidak tertulis akhir hidup dari Ummu Jamil ini seperti apa. Kalau Abu Lahab kemarin ditulis, cuman Ummu Jamil ini tidak. Tapi kalau kita lihat dari tafsirnya surah Al-Lahab ini, maka tempat kembalinya atau mereka berdua, baik Abu Lahab maupun Ummu Jamil ini, dua-duanya itu akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan disitulah tempat kembalinya mereka berdua. Nah ini walaupun Abu Lahab ini adalah paman kandung ya, ada hubungan darahnya dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dalam Al-Quran dituliskan bahwa tempat kembalinya adalah api yang menyala-nyala. Abu Lahab ini teman-teman, Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dia ini adalah orang yang senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena dia beranggapan atau dia berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW ini akan menggantikan saudaranya. Jadi bapaknya Nabi Muhammad SAW itu kan sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abu Lahab itu senang sekali dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sampai menyuruh pembantunya namanya Suwaibah untuk pergi ke rumahnya Rasulullah SAW untuk memberi air susu. Jadi ibu susu pertamanya Rasulullah SAW itu adalah pembantunya Abu Lahab yang Abu Lahab suruh ke sana itu. Sebelum datangnya Halimah As-Sa'diyah. Tapi itulah hidup teman-teman, kita tidak tahu akhir dari hidup kita dan segala macam. Semoga kita senantiasa dijaga dalam kebaikan, sampai kita meninggal pun dalam kebaikan. Dan itulah akhir hidup dari Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Kemudian sekian juga ceritanya, semoga kita bisa berjumpa lagi di video besok. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.